Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah pada siang hari ini kita ucap syukur bersama untuk dapat menghadiri seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan yang akan disampaikan oleh Ibu Intan Prasetyawati, Sarjana Pendidikan, dengan mentor Bapak Budianto, Sarjana Pendidikan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Amin. Terima kasih. Acara siang hari ini dengan tema penggunaan media ajar puisis dalam upaya peningkatan minat belajar IPAS pada kelas 4 di SD Negeri Kandang Sapi. Untuk itu kami sampaikan susunan acara siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sudah kita buka bersama dengan doa. Yang kedua pemaparan orientasi. Ketiga saran, masukan dan pertanyaan. Yang keempat penutup. Memasuki acara yang kedua yaitu pemaparan orientasi oleh Ibu Intan Prasetyawati, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih untuk Bapak Budi selaku mentor yang sudah memberi saya waktu dan kesempatan untuk memaparkan laporan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi B3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Kandang Sapi yang berkenan hadir pada siang ini. Untuk orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta, saya mengambil judul penggunaan media ajar puisis dalam upaya peningkatan minat belajar IPAS kelas 4 di SD Negeri Kandang Sapi. Untuk kurikulum vitae saya, nama saya Intan Prasetyawati SPD, NIM P3K 1991 0909 2023 21 2023. Untuk tempat tanggal lahir, saya lahir di Sukoharjo tanggal 9 bulan 9 tahun 1991. Untuk alamat di Sumber RT 3 RW 13 Manjarsari, jabatan guru kelas, unit kerja SD Negeri Kandang Sapi, dan untuk mentor Bapak Budianto SPD. Latar belakang diadakannya orientasi ini adalah diharapkan dapat menghasilkan P3K profesional yang berkarakter, berlandaskan pada nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik dan perekat serta pemersatu bangsa. Sebagai bentuk pemahaman dari kegiatan orientasi, penulis bermaksud untuk menyusun laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Kota Surakarta tahun 2024 dan rencana kerja yang diberi judul penggunaan media ajar puisis dalam upaya peningkatan minat belajar IPAS kelas 4 di SD Negeri Kandang Sapi. Tujuan pelaksanaan rencana aksi orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini, yang pertama, mendukung visi dan misi serta program kepala daerah yang terpilih. Dua, melakukan pengamatan, menganalisis dan mempelajari kekurangan yang terdapat dalam lingkungan sekolah. Tiga, melakukan terobosan, mengatasi masalah dan konklusi atas permasalahan yang ada. Visi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 2021-2026 adalah mewujudkan Surakarta
sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya, yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian untuk visi misi Dinas Pendidikan. Visi terwujudnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk misi yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. 2. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan yang paripurna. 3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Untuk visi dan misi dari SD Negeri Kandang Sapi, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, mandiri, berprestasi, tumbuh dan berkembang sesuai bakat, minat melalui Merdeka Belajar. Untuk misi yang pertama, menanamkan impak melalui pengamalan ajaran agama serta menumbuhkan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan. 2. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui pembimbingan dan pembinaan secara intensif. 3. Menanamkan kemandirian, percaya diri, disiplin, serta tanggung jawab untuk mencapai profil pelajar Pancasila. 4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bernalar kritis. 5. Mengikuti perkembangan zaman secara adaptif yang menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan literasi digital. 6. Membentuk peserta didik berkarakter gotong royong dan berkebinekaan global melalui kegiatan akademik dan non-akademik. 7. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap kelestarian lingkungan melalui gerakan peduli dan budaya lingkungan hidup sehat GPDLHS. 8. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengoptimalkan program pengembangan sekolah. Dan terakhir, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Nah, ini untuk rencana dan hasil kerja P3K selama saya melakukan orientasi kemarin. Jadi untuk identifikasi isu, yang pertama saya menemukan adanya kurangnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran IPAS di SD Negeri Kandang Sapi. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran IPAS yang menarik bagi peserta didik di SD Negeri Kandang Sapi. Untuk isu yang saya angkat, kurangnya media pembelajaran IPAS yang menarik untuk meningkatkan minat belajar IPAS peserta didik di SD Negeri Kandang Sapi. Gagasannya, penggunaan media ajar puisis. Jadi dari atas itu saya menemukan bahwa kurangnya media ajar yang dapat meningkatkan minat. Lalu saya mempunyai gagasan untuk menggunakan media ajar puisis ini dalam upaya untuk meningkatkan minat belajar IPAS kelas 6, kelas 4 di SD Negeri Kandang Sapi. Langkah yang saya lakukan, yang pertama, ini tadi saya menemukan isu tadi itu diambil dari angket. Jadi saya membuat angket dulu. Membuat angket ini sudah saya konsultasikan dengan mentor yaitu Pak Budi mengenai minat belajar anak. Dari angket ini, jadi anak-anak mengisi angket. Kemudian dari angket ini dikelompokkan tentang permasalahan minat belajar peserta didik. Jadi isu tadi diambilkan dari
angket. Jadi angket yang diisi oleh anak-anak sendiri. Setelah dikelompokkan mengenai permasalahan yang dihadapi anak-anak, didapatkan tadi kan tentang minatnya yang kurang. Yang kedua tentang media ajarnya yang kurang menarik bagi anak-anak. Lalu saya berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor. Saya juga berkomunikasi dengan rekan-rekan guru untuk membuat media ajar yang menarik. Jadi saya mencoba untuk bertanya, media ajar seperti apa ya yang kira-kira menarik untuk anak-anak. Kemudian saya menemukan untuk mencoba untuk menggunakan media ajar kuisis. Jadi saya menggunakan media ajar kuisis ini, lalu saya mencoba untuk membuat, kemudian saya konsultasi lagi dengan Bapak Kepala Sekolah atau mentor dari orientasi ini untuk kuisisnya seperti ini, dan ternyata disetujui oleh mentor untuk dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, setelah membuat rancangan tadi, jadi dari menyusun angket, kemudian ditemukannya isu, kemudian untuk penyelesaian atau gagasannya, barulah mulai actionnya. Jadi saya mencoba mempraktekkan ini, pembelajaran ini ke anak untuk melihat hasilnya atau dampaknya. Untuk pembelajaran sendiri sebenarnya seperti kita melakukan pembelajaran pada umumnya. Jadi dimulai dengan kita melakukan kegiatan apersepsi, kemudian dilanjutkan dengan memotivasi peserta didik agar lebih bersemangat dalam belajar. Khususnya ini yang saya ambil untuk pelajaran IPAS. Kemudian saya juga menyampaikan ke anak, nanti di akhir pembelajaran akan ada permainan. Jadi sebelum menyampaikan materi, saya memotivasi dulu dan saya sampaikan nanti akan ada permainan. Saya tidak menyebut kuisis, tapi saya menyebutnya dengan permainan agar anak-anak lebih tertarik. Biasanya kan anak-anak kalau mendengar kata permainan itu udah langsung pasti semangat untuk mendengarkan. Kemudian setelah saya menyampaikan bahwa nanti akan ada permainan, barulah saya mulai melaksanakan pembelajaran IPAS, menyampaikan materi. Kebetulan untuk materinya itu tentang perubahan bentuk energi, dan supaya lebih bisa dipahami anak, saya menggunakan contoh benda-benda yang konkret. Jadi benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Misalkan saya bertanya misalkan seperti solder. Nah, solder itu perubahannya dari apa, energi apa menjadi energi apa, nah seperti itu. Dan beberapa anak mungkin masih asing dengan apa tuh solder itu, Bu. Nah, itu bisa dibantu dengan menggunakan gambar. Seperti itu. Kemudian setelah materi disampaikan, barulah untuk evaluasi akhirnya atau asesmennya menggunakan kuisis. Dan untuk kuisis sendiri itu sebenarnya ada beberapa mode. Yang saya gunakan ini kuisis mode kertas. Jadi anak tidak menggunakan perangkat atau handphone seperti itu, tapi mereka menggunakan kertas. Jadi dari kertas itu mereka akan menjawab, kemudian dari jawaban anak saya scan. Jadi anak-anak itu pegang semacam barcode, nanti mereka milih jawaban A atau B atau C, lalu saya bisa scan menggunakan HP. Nah, tampilannya untuk hasilnya itu jawaban anak akan terbaca dari HP itu tadi. Jadi dari perangkat yang saya gunakan akan terbaca jawabannya anak, dan namanya juga langsung muncul. Jadi ada ini, sepertinya ada Leon, Orly itu milihnya A, kemudian ada yang memilih jawabannya C, atau ada yang B, seperti itu. Kemudian setelah selesai melakukan assessment tadi yang menggunakan kuisis, nah anak-anak diajak untuk menyimpulkan tadi yang sudah kita lakukan pembelajarannya apa saja, materi apa saja yang sudah kamu terima, pengetahuan baru apa saja yang kalian terima selama pembelajaran itu. Saya juga memberi apresiasi kepada peserta didik karena mereka sudah mau berperan aktif selama pembelajaran, dari awal, kemudian dari saya menerangkan hingga sampai di asesmen tadi. Dan untuk menutup pembelajaran, saya peserta didik saya beri umpan balik. Umpan baliknya berupa angket lagi. Jadi anak-anak menuliskan tentang kesan dan pesannya menggunakan media pembelajaran kuisis dengan mode kertas. Ini beberapa contoh hasil dari umpan balik atau pesan dan kesan yang sudah anak-anak tuliskan. Jadi dari sini saya mendapati bahwa anak-anak itu banyak yang tertarik. Ada yang
menuliskan ingin menggunakan khusus untuk pembelajaran selain IPAS. Ada yang menulis pengen belajar bahasa Indonesia, kemudian ada yang ingin menggunakan untuk pelajaran yang lain. Nah, juga di sini kalau di kuisis tadi itu setelah selesai satu paket soal kita berikan, nanti di akhir akan muncul nilai, dan nilainya itu akan bisa dilihat langsung dengan anak, dan itu ada semacam peringkatnya. Jadi mereka tahu, dan di sini anak-anak itu menunjukkan semacam rasa antusias. Ya Bu, aku betul semua loh Bu, tapi juga menunjukkan ada rasa kecewa juga karena nggak teliti tadi. Mereka membacanya nggak teliti. Bu, sebenarnya aku bisa loh Bu, tapi aku keliru muter ABC-nya itu, barcode-nya itu. Nah itu saya bisa menangkap jawaban anak-anak, kesannya mereka melalui umpan balik ini. Kemudian untuk rencana kerja menengah untuk tahun pertama, kegiatannya adalah membuat media pembelajaran IPAS yang menyenangkan melalui penggunaan kuisis mode kertas di SD Negeri Kandang Sapi. Output atau hasilnya terciptanya media pembelajaran kuisis mode kertas di SD Negeri Kandang Sapi. Untuk yang tahun pertama ini tadi sudah saya awali, saya sudah mencoba tadi dan sudah saya coba praktekkan ke anak-anak. Untuk tahun kedua, menambahkan fitur menu seperti latihan soal atau kuis yang lebih variatif dan fitur penilaian dalam belajar IPAS agar membangkitkan minat siswa untuk terus belajar dan berlatih pada pembelajaran IPAS. Jadi kalau kuisis itu kan ada beberapa fitur yang lain. Kebetulan yang saya ambil tadi kan hanya mode kertas, nanti ada mode yang lain. Nah itu bisa nanti ditambahkan supaya anak lebih semangat lagi dalam belajar, khususnya untuk pelajaran IPAS. Untuk tahun ketiga, melengkapi konten pada media pembelajaran kuisis dengan mata pelajaran yang lain. Jadi nanti untuk tahun ketiga rencana bisa menambah bukan hanya pembelajaran IPAS saja, tapi bisa ditambahkan untuk pembelajaran selain IPAS. Jadi untuk outputnya media pembelajaran kuisis semakin lengkap dengan mata pelajaran selain IPAS. Untuk tahun keempat, kegiatannya mengenalkan kuisis mode klasik yang dapat diakses melalui perangkat yang mereka miliki. Untuk outputnya, peserta didik semakin semangat dalam belajar dan berlatih berpikir kritis. Jadi untuk mode klasik itu nanti menggunakan perangkat. Kalau mode kertas tadi hanya menggunakan kertas, tapi kalau mode klasik mereka bisa mengakses menggunakan perangkat yang mereka miliki. Untuk tahun kelima, mengintegrasikan aplikasi kuisis ke dalam HP Android untuk memudahkan siswa dalam belajar, dibuat lebih menarik baik berupa game dan lainnya. Outputnya, peserta didik dapat mudah mengakses aplikasi kuisis melalui HP Android lewat link dalam website ataupun aplikasi yang diberikan guru. Jadi harapannya nanti di rumah anak-anak itu bisa membuka lagi, bisa mencari materi yang ingin mereka pelajari, dan bisa mereka coba untuk berlatih di rumah menggunakan perangkat yang mereka sendiri miliki. Itu untuk rencana kerja menengah tahun kelima. Demikian untuk laporan orientasi pengenalan nilai dan etika yang sudah saya lakukan. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada pertanyaan? Monggo, ada yang mau bertanya? Oh iya, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan Bu Intan. Ini Bu Intan, saya mau tanya, saya kan guru kelas 1, apakah model pembelajaran kuisis ini bisa diterapkan di kelas 1? Terus apakah ada kendalanya? Terima kasih. Terima kasih Bu Ani untuk pertanyaannya. Dari pengalaman saya menggunakan kuisis, saya rasa untuk kuisis khususnya untuk mode kertas ini bisa diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi untuk anak-anak kelas 1, jadi begini Bu, untuk kuisis mode kertas itu kan anak-anak mendapatkan kertas, yaitu ada gambar barcode. Nah, jadi itu nanti menjawabnya cuma diputar-putar Bu. Kalau ada, dan tiap anak satu dan anak yang lain itu barcode-nya berbeda. Jadi nggak bisa, istilahnya nggak bisa tirunan. Nanti anak-anak tinggal dikasih tahu, coba dilihat huruf A mana, A taruh di atas, jadi nanti ditunjukkan. Menjawab sebentar. Nah ini jadi cuma
seperti ini. Nanti untuk barcode-nya seperti ini. Nanti kita hadapkan ke depan. Ini A, misal A di atas, kemudian B. Kalau milih B berarti B-nya dihadapkan ke atas. Kalau milih C, cari C yang mana, nanti suruh menghadapkan ke atas, hanya seperti itu. Jadi untuk anak kelas 1 sepertinya masih bisa mengikuti kalau menurut saya, Bu. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada pertanyaan lagi. Oke, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Intan yaitu, kalau dengan model bisnis ini peralatan yang digunakan itu apa saja? Mungkin hanya itu. Baik, terima kasih Bu Guru untuk pertanyaannya. Untuk peralatan yang dibutuhkan, sebenarnya yang dibutuhkan itu yang pertama LCD, Bu. LCD itu untuk menampilkan pertanyaan di layar. Jadi untuk menampilkan pertanyaannya di kelas G, jadi digunakan LCD. Kemudian tadi membutuhkan kertas yang barcode itu untuk jawaban. Kemudian yang ketiga kita butuh HP, Bu. HP yang sudah terinstall Quizzes, dan Quizzes yang di HP sama Quizzes yang di laptop itu saling terkoneksi. Jadi kita install Quizzes di laptop sama install Quizzes di HP. Nanti ketika kita mau mulai bermain itu kita nyalakan mode kertas, nanti akan terkoneksi dengan di HP kita. Jadi nanti di HP juga akan muncul. Nanti kita scan jawaban anak itu menggunakan HP kita. Itu. Jadi yang kita butuhkan untuk alatnya 3 itu. Kemudian kalau untuk materi soalnya itu kita persiapkan terlebih dahulu, Bu, untuk materi soal atau pertanyaan sesuai yang kita kehendaki untuk kita gunakan ke anak-anak. Itu saja. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Sampun. Ya, terima kasih. Demikian tadi untuk pemaparan hasil orientasi P3K. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bu. Terima kasih, kita beri aplaus dulu untuk mungkin apa yang sudah dipaparkan pada siang hari ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk kita semua. Terbukti dari kelas bawah sama kelas atas ada pertanyaan. Semoga apa yang dipaparkan Ibu Intan memberi manfaat bagi kita semua dan ditindaklanjuti untuk pembelajaran ke depannya. Untuk acara berikutnya, saran masukan dari Bapak Mentor kepada Bapak Budianto Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Bu Intan selaku guru kelas 4 yang mana telah melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan dari prasyarat P3K dalam orientasi peningkatan mutu pembelajaran. Jadi antaranya sudah mengambil tema dengan metodologi Quizzes. Ini bagus sekali, yang perlu saya sampaikan, yang perlu kita pelajari bersama. Sebetulnya kita langsung saja pada fokus ini karena keterbatasan waktu. Quizzes ini secara garis besar itu bisa diterapkan di jenjang kelas, baik kelas bawah maupun kelas atas. Hanya kendala yang ada di situ di kelas bawah, khususnya kelas 1 dan kelas 2, itu masih peran serta orang tua atau gurunya yang lebih duluan berkaitan dengan nanti pengembangan apabila sudah menggunakan alat media yang berupa HP-an. Tetapi dalam praktek sederhana pelaksanaan Quizzes ini bisa diterapkan karena ini adalah menggunakan metodologi dengan cara kertas.
Jadi di situ segi empat atau lingkaran atau jajaran ginjal pokok itu bentuk bisa menyesuaikan. Di situ dikasih huruf A, B, C, D dan sesuai dengan jumlah daripada bangun tadi, sehingga jawaban hanya tinggal memutar. Kalau betul A, bisa pilih A yang A, yang B, B atau C dan sebagainya. Dan di situ nanti karena peran guru beserta anak didik itu memang harus memberi satu pencerahan atau yang namanya itu eksplorasi dulu, maka yang terpenting saya ulang berulang-ulang. Yang pertama adalah yang terpenting adalah persepsinya. Persepsi dengan media apa tadi? Yaitu ya. Persepsi menggunakan layar. Setelah itu dikonekkan dengan HP guru. Dan di situ akan apa yang dituju. Dan pembelajaran ini tidak mesti harus IPAS. Karena di kelas 4 ini minatnya anak-anak memang IPAS itu karena kurikulum yang baru yang perlu ada telaah lebih lanjut berkaitan IPAS ini minatnya memang agak, tapi ini satu hal ini membuat anak-anak jadi berbeda. Ya selanjutnya, setelah persepsi itu mestinya anak-anak harus mempunyai yaitu explore. Dan eksplorasinya apa? Yaitu tadi dengan menampilkan beberapa bentuk kalimat atau beberapa bentuk yang diinginkan dalam pembelajaran itu yang tadi adalah merupakan menggunakan energi ya, energi. Jadi antara kalori atau kalor, terus nanti ada panas, ada beberapa energi yang lain, perubahan dari energi, uang atau apa, di situ kita tampilkan. Sehingga eksplorasi anak itu akan melihat secara langsung apa yang ditampilkan guru di hadapan anak-anak melalui layar. Nah, di eksplorasi itu yang terpenting adalah tidak lain adalah anak-anak harus juga selalu menggunakan guru tidak mesti diam, tetapi harus mengadakan stimulus namanya. Jadi pancingan arah-arah ke materi berkaitan dengan materi apa yang disajikan di dalam layar monitor. Setelah ada stimulus, maka anak-anak akan melakukan yang selanjutnya adalah menggunakan media. Medianya apa tadi? Ya kertas tadi. Kertas atau apa saja atau bentuk yang asli dari apa yang dengan arahkan, entah itu IPA, bahasa Indonesia atau apa, bentuk asli ini akan membuat satu gambaran pasti berkaitan dengan materi yang akan disajikan. Apa saja lah yang sederhana. Lalu yang selanjutnya baru anak-anak diberi satu metode untuk feedback. Nah, dipancing-pancing untuk memahami materi ini. Dari hasil itu maka perlu ada sesuatu yang real. Realnya bagaimana? Real itu materi yang disajikan itu harus sudah terpetakan di situ. Misalnya tentang kalor atau panas atau perubahan suhu dan sebagainya jelas. Di situ harus ditampilkan. Saya sudah pesan sama berita akan ditampilkan secara realistis berkaitan dengan materi yang akan disajikan ke anak. Tadi contohnya adalah merupakan misalnya solder. Jadi perpindahan panas dari setel ke panas dan bisa beraktivitas. Yang lain juga bisa, misalnya air, misalnya batu, atau benda padat, benda cair, benda gas bisa ditampilkan, tetapi dalam arti realistis. Ada barangnya, jadi anak-anak itu tahu berkaitan dengan apa yang akan kita arahkan. Anak itu mengeksplorasi dan membuat satu stimulan itu memahami tentang apa yang akan kita tuju pada pembelajaran itu. Karena apa, Bapak Ibu? Kita itu tidak lepas dengan diferensiasi pembelajaran. Nah, berpusat pada anak memahami apa yang di konsep kita sudah benar. Sehingga ini mengajak anak agar apa? Semua pemikiran itu dulu dari anak dan anak itu akan kita operasi, kita beri satu pemberi dan hasil akhirnya anak-anak suruh memilih
dengan beberapa tampilan soal antara jawaban A, B, C, atau D. Bahkan kalau di dalam pilihan ganda yang kompleks ada opsinya tidak hanya A, B, C, bisa dikembangkan lagi karena ini perlu memenuhi perangkat karena kita masih kekurangan bahwa nanti dari pemerintah atau dari stakeholder yang ada itu memenuhi kebutuhan di tingkat satu pendidikan khusus dan sekolah dasar minimal 1 kelas 1 laptop dan perangkatnya kan gitu. Sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa nyambung di antara kita semuanya untuk meningkatkan pendidikan khususnya di SD negeri ada. Dan setelah itu baru asesmennya muncul. Asesmen muncul. Asesmen tadi apa? Karena di situ bentuknya barcode, berarti barcode itu tinggal di-scan melalui HP Android yang terkonek dengan laptop tadi akan muncul nilai dan di situ dideskripsikan oleh Bapak Ibu guru dan juga anak-anak akan secara langsung dalam proses pengembangan nanti akan melihat sejauh mana tingkat penguasaan pada materi yang sudah diberikan kepada anak didik. Nah, itu kan berarti hebat banget ya. Kita perlu apresiasi karena dengan model yang diferensiasi ini eksplorasinya masuk, apresiasinya masuk, feedbacknya masuk, juga tentang bentuk wujud aslinya juga ada sehingga anak-anak lebih paham tentang materi yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Itu hal yang menarik karena saya menyetujui berkaitan dengan metodologi ini. Semoga pengembangan ini untuk kita tingkatkan lagi. Dan yang saya tidak berjanji tapi berupaya untuk memenuhi kebutuhan kita semuanya. Karena kita terdekat dengan dana operasional dari pemerintah yang paling tidak kita akan menganggarkan untuk memenuhi setiap kelas dan tidak media pembelajaran karena era digitalisasi kita penting menggunakan media aja yang berupa gadget atau yang berupa laptop maupun apa namanya itu LCD. Alhamdulillah ada 5 sudah kami berikan dan sudah dicoba dan menghasilkan satu bentuk metodologi pembelajaran IPAS melalui metode krisis yang sudah kita dengarkan bersama-sama paparannya. Semoga apa yang telah kita laksanakan secara masif dan secara berkelanjutan, saya yakin bahwa anak-anak makin kreatif, inovatif, dan pembelajaran yang inklusif berkembang untuk meningkatkan mutu pembelajaran khususnya di kelas 4 di SD Negeri Kandang. Nah ini penting. Maka sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon ini perlu saya ulangi bahwa berkaitan dengan pembelajaran itu perlu adanya satu yang namanya persepsi tadi sudah menjadi dengan semua, lalu eksplorasi yang di situ ada stimulisasi. Dan juga media jelas kita perlu dan juga adanya secara nyata visualnya. Dan selanjutnya adalah dengan visual produk yang realis, yang nyata. Jadi tidak gambar saja. Salah satu apa yang jadi anak itu akan mengeksplorasi secara lebih jelas. Ini saya butuh itu karena sesuatu yang nyata, real dari yang ini akan membuat eksplorasi anak lebih tambah mengetahui apa yang akan kita berikan kepada anak didik. Lalu diadakan juga yang adalah feedback 4 kali berkaitan dengan apa yang telah kita sampaikan dalam eksplorasi anak tadi. Dan selanjutnya maka perlu kita juga menggunakan hasil kesimpulan. Nah, kesimpulan ini penting karena anak didik ini setelah melaksanakan dan mendengar, melakukan, beraction atau melaksanakan pembelajaran ini akan ada kesimpulan yang kita lihat melalui feedbacknya adalah bisa dilihat secara langsung, bisa diakses juga melalui alat yang berupa Android dan berkelanjutan tidak hanya di sekolah, di rumah bisa mengakses secara daring. Nah, ini hebat sekali.
Ya nanti mohon yang lainnya, untuk kelas-kelas yang lainnya mohon untuk bisa mengkondisikan situasi ini agar lebih baik lagi, mungkin dalam bentuk yang lain. Yang kemarin ada football, nah sekarang ada khusus, mungkin ada lagi bentuk-bentuk yang lain yang tujuannya adalah demi peningkatan anak didik kita untuk bersaing di dunia yang makin modern ini yang namanya era digitalisasi, sehingga anak-anak sudah familiar berkaitan dengan perkembangan yang sudah berada di sekolah kita untuk tidak ketinggalan. Saya kira itu sedikit, dan nanti minta sekali lagi bahwa hal yang terpenting fokus pada satu bidang atau satu materi itu mohon lebih dijelaskan secara rinci. Maksudnya misalnya tadi dari kalor berarti kan panas. Nah, panas itu ada beberapa contoh panas berkaitan dengan kipas untuk pemanfaatan dalam dunia industri rumah tangga maupun untuk kita semuanya. Sehingga kalau anak-anak lebih akan tambah wawasan luas bahwa energi panas ini dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari. Itu ya itu salah satunya yang bisa kita lihat adalah ini apa? List. Ya, jadi kita ngomong banyak. Terima kasih. Ini semoga nanti lebih baik lagi dan semoga nanti bisa lebih ada penekanan. Sekali lagi saja besar penekanan pada materi yang akan dimunculkan sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan, materi apa, dan situ harus ada kejelasan yang betul-betul realistis, ada bentuknya, ada wujudnya walaupun secara sederhana. Saya kira hanya itu Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada yang bertanya. Kami waktu 1 menit. Kalau tidak ada, saya akhiri. Semoga sedikit lagi sukses untuk Bu kita. Semoga nanti tetap konsisten ya. Saya mohon di kelas 4 untuk bisa dimunculkan dalam bentuk yang lain. Yang dari khusus ini mungkin anak-anak akan tambah lebih semangat ya. Senang, sehingga ini tujuan kita tercapai. Semoga anak-anak kita nanti ke depannya akan lebih baik lagi, maju bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan kita serta pendidikan kita. Semoga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain dalam konteksnya untuk memajukan pendidikan di negara kita tercinta, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita Pancasila dan Garis Besar Haluan. Semoga ya sedikit ini bisa memotivasi kita untuk melakukan lagi inspirasi dan juga satu hal inovasi yang baik, yang baru untuk pengembangan pembelajaran di sekolah. Tapi dari kelas 1 semua sejak kelas bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuannya masing. Saya kira ini saja. Terima kasih. Semoga berhasil dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Tolong ciptakan nuansa yang lebih baik lagi berkaitan dengan metode pembelajaran agar anak-anak lebih bervariasi, punya varian yang banyak. Anak-anak akan lebih maju bersama untuk kedepannya sukses untuk kita semua. Saya kira ini cukup sekian atas segala kekurangan dan kelebihannya, dan saya apresiasi hebat. Mohon kita lanjutkan untuk hal-hal yang selanjutnya untuk kebaikan Indonesia, memajukan pendidikan di Kota Surakarta, di Indonesia, khususnya di SD Negeri Kandang. Sampai berikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Mari kita tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Akan saya simpulkan dari hasil seminar siang hari ini dari tanggapan saran-saran dari Bapak Menko kita, yaitu penggunaan media ajar puisis semoga tidak hanya di mata pelajaran IPA, bisa dikembangkan ke mata pelajaran yang lain. Untuk yang kedua, untuk kendala media nanti insya Allah dapat diupayakan karena sekarang sudah mulai zaman gadget, kita butuh LCD,
laptop dan HP yang sudah menjadi makanan pokok di pendidikan kita, sehingga kita perlu menyediakan media ajar tersebut. Yang terakhir, semoga membawa umpan balik kepada anak didik kita, jadi memberi pesan dan kesan anak-anak menggunakan puisis dan memberikan feedback pada anak didik kita. Semoga seminar siang hari ini membawa manfaat untuk diri kita pribadi, khususnya SD Negeri Kanasapi dan umumnya untuk dunia pendidikan yang lainnya. Marilah acara siang hari ini kita tutup bersama dengan doa, karena tadi diawali dengan doa. Semoga membawa manfaat ke depannya. Acara siang hari ini kita tutup doa menurut keyakinan kita masing-masing. Kami persilakan. Selesai. Amin. Terima kasih.